Hasrat dan perilaku seksual itu sumbernya dari mana sih? Oke, yuk kita pelajari peta konseptual etiologi hasrat dan perilaku seksual berbasis lofologi. Sekali lagi berbasis lofologi ya, sebuah keilmuan baru yang saya publikasikan setelah melakukan riset selama 14 tahun tentang hasrat, perilaku seksual, dan human relationship. Etiologi sendiri adalah ilmu untuk memahami sumber atau sebab terbentuknya sesuatu. Nah, ini adalah hasil yang selama berminggu-minggu saya utek-utek ini melalui berbagai revisi ya. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami sumber sebab terbentuknya hasrat dan dorongan perilaku seksual secara personal. Sekali lagi berbasis lofologi. Dampak yang ingin dicapai apa? Dampak yang ingin dicapai adalah bagi kandidat korban dan bagi kandidat pelaku. Kandidat itu adalah calon. Artinya ada calon korban dan calon pelaku. Siapapun bisa menjadi kandidat korban dan siapapun bisa menjadi kandidat pelaku. Even you yang melihat konten ini, masing-masing bisa menjadi kandidat korban dan kandidat pelaku. Bagi kandidat korban, upaya ini sebagai pencegahan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual dan kekerasan seksual sama-sama bisa dicegah. Tidak ada yang bisa dicegah. Ini menurut riset saya. Dan bagi kandidat pelaku, bagaimana kita memodifikasi hasrat untuk mencapai perilaku seksual bermartabat? Karena calon pelaku juga bisa dicegah sebagai, dia bisa mencegahnya sebagai calon pelaku. Bagaimana peta konseptual ini secara sederhana? Bagi kandidat korban dulu ya. Kandidat korban itu berada pada posisi sebagai konduktor erotis. Ketika konduktor erotis ini bertemu dengan individu atau subjek yang hasratnya netral, dia menjadi konduktor erotis, ada respon. Responnya apa? Berupa neural respon dan hormonal respon hingga menjadi respon fisiologis. Nah, setelah mendapat respon, hasrat seksualnya aktif bagi calon kandidat pelaku ya. Ketika hasratnya aktif, internalisasinya mau dibentuk menjadi apa nih? Nanti kita jelasin. Eksternalisasinya itu menjadi perilaku seksual. Artinya perilaku seksual ini akan dilampiaskan secara intraseksual maupun interseksual. Pilihannya beda-beda. Oke, nah bagaimana cara mencegahnya bagi kandidat korban? Dia memposisikan diri sebagai isolator erotis. Tidak tetap menjadi konduktor erotis, karena ketika dia memposisikan diri tetap sebagai konduktor erotis, dia akan menjadi korban. Tetapi ketika dia memahami IPPRM ya, analisis diagnosis prognosis, mitigasi, daya coping, resilient, ini akan merubah konduktor erotis menjadi isolator erotis, sehingga tidak akan terjadi korban pelecehan seksual. Termasuk juga bagi kandidat pelaku, gitu ya. Oke, nanti kita jelasin di konten yang lain. Saya Baru Susanto, lofolog dan founder dari Lofology.